Pernahkah Anda bertanya-tanya apa yang membedakan orang-orang sukses dengan yang lain? Seperti yang sering kita dengar, jawabannya adalah success leaves clue. Kesuksesan meninggalkan jejak. Dan jejak-jejak itu sudah dikemas dalam buku The 7 Habits of Highly Effective People, karya Stephen R. Covey. Buku ini mengajarkan prinsip mendalam tentang kebiasaan-kebiasaan yang akan membawa Anda menuju kesuksesan yang berkelanjutan. Terlepas dari apakah Anda ingin menjadi pemimpin yang lebih efektif, memiliki hubungan yang sehat, atau Anda ingin mengelola waktu dengan lebih bijak, Anda berada di tempat yang tepat. Jadi bersiaplah untuk perjalanan perubahan pribadi Anda melalui 7 kebiasaan yang akan membuka pintu menuju efektivitas tinggi dalam buku The 7 Habits of Highly Effective People. Assalamualaikum semuanya, saya Irwanda. Selamat datang di Makna Bacaan, tempat di mana saya menyajikan rangkuman buku sebagai panduan bacaan yang akan membantu Anda menjelajahi dunia literatur dengan lebih bijak. Saya percaya bahwa setiap buku memiliki makna yang dalam, dan melalui channel ini, saya berusaha membongkar pesan-pesan berharga yang tersembunyi di antara baris-baris kata. Dengan analisis yang mendalam, saya akan membantu Anda memahami, menghargai, dan mengeksplorasi buku-buku terbaik dari berbagai genre. Salah satu penjelasan menarik dari buku ini, Covey membaginya menjadi 2 kerangka berpikir atau paradigma. Paradigma kematangan pribadi dan paradigma kematangan interaksi. Mari kita lihat lebih dekat tentang kedua paradigma ini. Yang pertama, paradigma kematangan pribadi. Covey menyoroti pentingnya mengembangkan karakter dan sikap yang kuat sebelum mencoba mempengaruhi dunia di sekitar kita. Dalam paradigma ini, pertumbuhan pribadi dan pengembangan karakter menjadi dasar bagi keefektifan. 3 dari 7 kebiasaan pertama dalam buku ini berkaitan dengan kematangan pribadi. Berikut adalah 3 kebiasaan yang menggambarkan kematangan pribadi. Be proactive, berpengaruh. Begin with the end in mind, mulailah dengan akhir dalam pikiran. Put first things first, utamakan yang utama. Yang kedua, paradigma kematangan interaksi. Setelah membangun fondasi karakter yang kuat lewat kematangan pribadi, keempat kebiasaan berikutnya menggambarkan kematangan interaksi. Ini menunjukkan bagaimana kita dapat berinteraksi dengan orang lain secara lebih efektif dan berarti. Paradigma ini membantu kita memahami pentingnya hubungan yang sehat untuk mencapai keberhasilan dalam berbagai aspek kehidupan. Berikut adalah 4 kebiasaan yang menggambarkan kematangan interaksi. Think win-win, pikirkan kemenangan bersama. Seek first to understand, then to be understood. Mulailah dengan memahami, baru dipahami. Synergize, bersinergi. Dan sharpen the saw, asah gergaji. Sekarang mari kita bahas 7 kebiasaan ini dengan detail, serta bagaimana Anda menerapkannya dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Kebiasaan ke-1, be proactive, berpengaruh. Ini adalah kebiasaan dasar dari paradigma kematangan pribadi yang menjadi fondasi untuk mencapai karakter yang kuat. Kebiasaan ini mengajarkan bahwa kita memiliki kendali atas tindakan dan respons kita dalam hidup. Ini berarti kita tidak hanya merespon peristiwa atau situasi sebagaimana adanya, tetapi kita aktif memilih bagaimana kita akan bertindak terhadapnya. Intinya, ini adalah tentang pengendalian internal dan mengambil alih kendali atas tindakan Anda dalam kehidupan. Bayangkan jika hidup kita seperti kapal layar di tengah lautan. Orang yang menerapkan proaktif seperti kapten yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan arah kapalnya. Mereka tidak hanya bergantung pada angin atau gelombang untuk mengarahkan mereka. Mereka proaktif dalam mengatur layar dan kemudi, sehingga mereka bisa mencapai tujuan bahkan dalam cuaca buruk. Sebaliknya, orang yang tidak proaktif akan terombang-ambing oleh perubahan cuaca dan hanya bisa berharap pada keberuntungan. Berikut adalah bagaimana Anda menerapkan kebiasaan ke-1 dalam kehidupan sehari-hari. Ambil tanggung jawab penuh. Pahami bahwa Anda adalah pengendali dalam hidup Anda. Jangan menyalahkan keadaan atau orang lain atas keputusan atau tindakan Anda. Sebelum bereaksi terhadap situasi atau orang lain, berhentilah sejenak untuk memikirkan respons Anda. Ini memberi Anda kesempatan untuk membuat pilihan yang lebih bijak. Dengan menerapkan kebiasaan ke-1, Anda akan mengembangkan kekuatan untuk menghadapi tantangan dan situasi dengan cara yang lebih efektif dan terarah, sehingga menciptakan pengaruh positif dalam hidup Anda. Sebelum kita lanjut,
Jangan lupa like dan subscribe channel ini, karena setiap minggu saya akan membawa Anda ke dalam petualangan baru lewat halaman-halaman buku yang penuh makna dan inspirasi. Kebiasaan kedua, begin with the end in mind. Mulailah dengan akhir dalam pikiran. Kebiasaan kedua ini mendorong kita untuk memiliki visi yang jelas tentang apa yang ingin kita capai dalam hidup. Ini berarti sebelum kita memulai suatu tindakan atau tujuan, kita harus memahami dengan jelas apa hasil akhir yang kita inginkan. Ini membantu kita menghindari jatuh ke dalam rutinitas tanpa arah dan memastikan bahwa setiap tindakan yang kita ambil mendukung visi dan tujuan kita. Bayangkan jika kita adalah seorang arsitek yang merancang sebuah bangunan. Sebelum kita mulai membangun, kita harus memiliki gambaran yang jelas tentang bagaimana bangunan tersebut akan terlihat, berapa lantainya, dan apa fungsi setiap ruangannya. Kita harus memiliki rencana yang matang sebelum konstruksi dimulai. Demikian pula kebiasaan kedua mengajarkan kita untuk merancang visi dan tujuan kita dalam hidup sebelum kita mulai mengambil tindakan. Ini seperti menjadi arsitek kehidupan kita sendiri dengan rencana yang kuat sebagai pondasinya. Berikut adalah bagaimana Anda menerapkan kebiasaan kedua dalam kehidupan sehari-hari. Tuliskan tujuan jangka panjang Anda, baik itu dalam karir, hubungan, atau kehidupan pribadi. Ini akan menjadi panduan Anda untuk membuat keputusan sehari-hari yang sejalan dengan visi tersebut. Dengan menerapkan kebiasaan kedua, Anda akan lebih fokus, berorientasi pada tujuan, dan memiliki pemahaman lebih mendalam tentang apa yang benar-benar penting dalam hidup Anda. Ini membantu Anda menjalani hidup dengan lebih sadar dan penuh arti. Kebiasaan ketiga, put first things first. Utamakan yang utama. Kebiasaan ketiga berkaitan dengan manajemen waktu dan prioritas. Covey menekankan pentingnya untuk mengidentifikasi dan fokus pada tugas-tugas yang paling penting dan berdampak besar dalam mencapai tujuan jangka panjang kita. Ini adalah tentang menghindari terjebak dalam tugas-tugas yang mendesak tetapi tidak penting. Bayangkan jika hidup kita adalah seperti seorang koki yang memiliki berbagai resep yang harus dia masak dalam satu hari. Kebiasaan ketiga mengajarkan kita untuk memilih resep-resep yang paling penting terlebih dahulu, yang akan memuaskan pelanggan dan menjaga bisnis tetap berjalan lancar. Ini berarti dia harus menghindari terjebak dalam tugas-tugas kecil yang kurang penting, seperti mengganti lampu atau menyusun ulang meja. Demikian pula dalam kehidupan, kita harus memprioritaskan tugas dan aktivitas yang benar-benar penting, yang akan membawa kita lebih dekat kepada tujuan kita. Berikut adalah bagaimana Anda menerapkan kebiasaan ketiga dalam kehidupan sehari-hari. Buatlah daftar tugas harian atau mingguan dan identifikasi tugas-tugas yang paling penting. Jangan tunda tugas-tugas yang penting hanya karena tugas-tugas yang mendesak mengganggu Anda. Dengan menerapkan kebiasaan ketiga, Anda akan menjadi lebih efisien dalam penggunaan waktu, memfokuskan energi Anda pada tugas-tugas yang benar-benar penting, dan mencapai tujuan Anda dengan lebih konsisten. Ini adalah langkah penting dalam menciptakan kehidupan yang penuh makna dan sukses. Kebiasaan keempat, think win-win. Pikirkan kemenangan bersama. Setelah membangun fondasi karakter yang kuat dari 3 kebiasaan sebelumnya, kebiasaan keempat mengajarkan prinsip dasar dalam paradigma kematangan interaksi yang akan menunjukkan bagaimana kita dapat berinteraksi dengan orang lain secara lebih efektif dan berarti. Covey menekankan bahwa dalam interaksi dan hubungan, kita sebaiknya berusaha mencari solusi yang menguntungkan semua pihak. Ini adalah tentang menghindari mentalitas menang kalah atau siapa benar siapa salah, namun mencari hasil yang adil dan memuaskan bagi semua orang yang terlibat. Bayangkan jika 2 sahabat memiliki sepotong kue yang ingin mereka bagi. Kebiasaan keempat mengajarkan mereka untuk berpikir win-win, sehingga mereka mencari cara yang adil dan saling menguntungkan untuk membagi kue tersebut. Berikut adalah bagaimana Anda menerapkan kebiasaan keempat dalam kehidupan sehari-hari. Saat berurusan dengan orang lain, pikirkan cara untuk mencapai keseimbangan di mana semua pihak merasa diuntungkan. Misalnya, dalam konflik atau perbedaan pendapat, praktikkan komunikasi yang terbuka dan empati untuk memahami sudut pandang orang lain dan mencari solusi yang memuaskan. Dengan menerapkan kebiasaan keempat, Anda menciptakan hubungan yang kuat, produktif, dan berkelanjutan dengan orang lain. Ini mengutamakan kolaborasi, pengertian, dan solusi yang adil yang dapat meningkatkan keberhasilan dan kebahagiaan dalam berbagai aspek kehidupan. Kebiasaan kelima, seek first to understand, then to be understood.
Mulailah dengan memahami, baru dipahami. Kebiasaan kelima ini adalah tentang memahami orang lain sebelum mencoba untuk dipahami. Covey menekankan bahwa sebelum kita dapat mempengaruhi atau berkomunikasi secara efektif dengan orang lain, kita harus benar-benar mencoba memahami perspektif, perasaan, dan kebutuhan mereka. Terlalu sering kita cenderung merespon dengan cepat atau mengemukakan pendapat kita tanpa benar-benar mendengarkan. Intinya, kebiasaan kelima mengajarkan pentingnya mendengarkan dengan tulus, mengajukan pertanyaan, dan memahami orang lain sebelum berbicara. Pikirkan tentang seorang dokter yang mendengarkan keluhan pasiennya sebelum memberikan diagnosis atau saran. Dokter tersebut mencoba memahami pasiennya terlebih dahulu sebelum berusaha membuat pasien mengerti diagnosis dan pengobatan yang direkomendasikan. Dengan demikian, kita juga harus berusaha untuk memahami pandangan dan perasaan orang lain dengan baik sebelum berbicara atau mencoba untuk mempengaruhi mereka. Berikut adalah 5 langkah untuk menerapkan kebiasaan kelima dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, aktif mendengarkan. Ketika seseorang berbicara, beri perhatian penuh kepada mereka. Hindari gangguan dan fokus sepenuhnya pada apa yang mereka katakan. Kedua, bertanya. Ajukan pertanyaan untuk mendalami pemahaman Anda tentang apa yang sedang mereka sampaikan. Ini menunjukkan bahwa Anda peduli dan ingin memahami. Ketiga, empati. Coba melihat dari sudut pandang mereka dan merasakan perasaan atau pengalaman yang mereka bagikan. Ini membantu Anda untuk dapat memahami lebih baik. Keempat, tahan pendapat. Jangan langsung menghakimi atau memberikan nasihat sebelum benar-benar memahami. Kadang-kadang seseorang hanya butuh didengar tanpa solusi. Kelima, bicara setelah paham. Setelah Anda benar-benar memahami sudut pandang dan perasaan orang lain, baru kemudian sampaikan pendapat atau solusi Anda. Ini membuat orang lain merasa didengar dan dihargai. Dengan menerapkan kebiasaan kelima, Anda menciptakan komunikasi yang lebih efektif, membangun hubungan yang kuat, dan menghindari konflik yang tidak perlu. Ini adalah keterampilan penting dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam hubungan pribadi, pekerjaan, atau dalam memecahkan masalah. Kebiasaan keenam, synergize. Bersinergi. Kebiasaan keenam ini menekankan pentingnya kerjasama dan kolaborasi. Covey mengajarkan bahwa ketika individu bekerja bersama dalam semangat kerjasama yang sejati, hasilnya dapat jauh lebih besar daripada usaha individu. Ini adalah konsep sinergi di mana 1 tambah 1 hasilnya lebih besar dari 2. Dalam konteks ini, sinergi berarti menciptakan solusi, ide, atau hasil yang lebih baik melalui kolaborasi, di mana semua pihak berkontribusi dengan kekuatan, kemampuan, dan perspektif mereka masing-masing. Ini melibatkan mendengarkan orang lain, membuka diri terhadap ide-ide baru, dan bekerja secara tim untuk mencapai tujuan bersama. Bayangkan sebuah orkestra simfoni yang terdiri dari berbagai jenis alat musik, seperti biola, piano, dan trompet. Setiap alat memiliki suara yang indah sendiri, tetapi ketika dimainkan bersama dengan harmoni dan sinkronisasi yang baik, mereka menciptakan musik yang luar biasa. Ketika kita bekerja sama dengan orang lain, menghargai perbedaan, dan berkolaborasi dengan baik, kita dapat mencapai hasil yang jauh lebih besar daripada yang bisa kita capai sendirian. Ini seperti sebuah simfoni indah yang tercipta melalui kerja tim. Berikut adalah bagaimana Anda menerapkan kebiasaan keenam dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam tim kerja, doronglah kerjasama dan kolaborasi. Biarkan setiap anggota tim berkontribusi dengan keahlian dan pandangan unik mereka untuk mencapai tujuan tim. Bukalah diri untuk berbagi ide, berdiskusi, dan menciptakan solusi yang lebih baik bersama-sama daripada bekerja sendiri. Dalam diskusi keluarga, praktikkan komunikasi terbuka dan empati. Diskusikan masalah dan keputusan bersama dengan anggota keluarga untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan semua orang. Dalam pertemanan, jadilah terbuka terhadap perspektif teman-teman Anda dan berkolaborasi dalam rencana atau kegiatan bersama. Ini memperkuat ikatan pertemanan dan menciptakan pengalaman yang lebih berarti. Dengan menerapkan kebiasaan keenam, Anda akan menciptakan hasil yang lebih baik, memperkuat hubungan, dan mencapai tujuan dengan lebih efisien. Ini adalah pendekatan yang kuat untuk mengatasi tantangan dan menciptakan dampak positif dalam berbagai konteks kehidupan. Kebiasaan ketujuh, sharpen the saw, asah gergaji. Kebiasaan ketujuh adalah tentang menjaga dan meningkatkan keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan Anda.
Covey menggunakan analogi asah gergaji untuk menggambarkan pentingnya merawat diri Anda secara fisik, mental, emosional, dan spiritual. Kebiasaan ini mengajarkan bahwa Anda perlu mengatur waktu untuk merawat tubuh Anda melalui latihan fisik, menjaga pikiran Anda dengan pembelajaran dan refleksi, merawat hubungan sosial Anda, dan mengembangkan nilai-nilai dan keyakinan yang mendalam. Dengan menjaga keseimbangan ini, Anda menjadi lebih efektif dalam mencapai tujuan jangka panjang Anda. Pikirkan tentang seorang tukang cukur yang selalu merawat alatnya dengan baik. Dia mengasah pisau cukurnya secara teratur, membersihkan alat-alatnya, dan selalu memastikan bahwa semuanya dalam kondisi terbaik. Hasilnya adalah dia dapat memberikan layanan yang berkualitas kepada pelanggannya. Demikian pula kebiasaan ketujuh mengajarkan kita untuk mengasah gergaji kita secara teratur. Ini berarti kita merawat diri kita dalam 4 dimensi tersebut agar kita tetap tajam, sehat, dan seimbang dalam kehidupan kita. Dengan begitu, kita dapat berkontribusi secara lebih efektif dalam pekerjaan, hubungan, dan kehidupan secara keseluruhan. Berikut adalah bagaimana Anda menerapkan kebiasaan ketujuh dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam kesehatan fisik, luangkan waktu untuk berolahraga secara teratur, menjaga pola makan sehat, dan tidur yang cukup. Dalam pendidikan dan pengembangan, teruslah belajar dan berkembang dalam bidang yang Anda minati. Baca buku, ambil kursus, dan jangan berhenti meningkatkan pengetahuan Anda. Dalam hubungan sosial, luangkan waktu untuk menjalin hubungan yang baik dengan teman, keluarga, dan orang-orang yang Anda pedulikan. Dengan menerapkan kebiasaan ketujuh, Anda akan meningkatkan kualitas hidup Anda, membantu Anda tetap seimbang, produktif, dan bahagia dalam menghadapi tantangan kehidupan. Dengan menjaga gergaji Anda tetap tajam, Anda lebih efektif dalam mencapai tujuan dan menjalani kehidupan yang bermakna. Sebagai penutup, ingatlah bahwa kehidupan yang sukses dan berarti adalah hasil dari tindakan-tindakan yang kita ambil setiap hari. Dengan menerapkan 7 kebiasaan dari orang-orang paling efektif ini, Anda telah memasuki perjalanan menuju kesuksesan sejati. Semoga kebiasaan-kebiasaan ini membawa Anda menuju kesuksesan yang berkelanjutan dan kehidupan yang lebih bermakna. Teruslah berkembang dan jadilah yang terbaik dalam perjalanan Anda. Terima kasih telah menonton.